istrinya kerja, suaminya juga kerja. Sehingga kan kalau hitung-hitungan matematis penghasilan lebih besar. Gitu. Nah, dengan anggapan bahwa itu salah satunya emansipasi wanita. Wanita itu harus lebih berperan dalam mencari nafkah. Nah, kita bahas itu sekarang. Hai. Berat. Nah, berat ini. Berat dengan pemahaman udah kebanyakan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang kembali di Ngopain Podcast di suasana baru nih. Studio baru nih. Alhamdulillah. Nah, kayaknya terima kasih dulu ya terima kasih buat Incube yang udah nyediain studio buat kita. Sehingga lebih nyaman kita ya Kang ya. Lebih nyaman. Kita bertemu lagi di sini. Lebih bisa profesional lah, kan Incube udah ada tim nih. Jadi kita udah ada yang ngurusin nih mulai. Ada ngurusin, nggak ngeheng sendiri saya. Kemarin kita itu sebenarnya ini properti aja Kang. Iya. Sebenarnya suaranya itu diambil dari handphone gitu kalau pengen tahu ya. Kemarin tuh. Kemarin ya. Jadi yang banyak komplain suara ya udahlah sabar aja terima nih. Kaki itu kemarin itu emang daya tarik kita. Kaki itu sengaja itu kaki gitu, dan waktu itu kita nggak pakai sendal gitu. Terus pakai properti, suaranya itu sebenarnya suara handphone. Malah suara asli kan kita nggak sempet dimasukin karena diedit pakai handphone. Itu gara-gara Kang Cen juga. Katanya hajar gitu. Oke, kita sekarang ketemu lagi di Ngopai Podcast ya. Kita bahas tentang kesehatan, ya banyak hal lah menyangkut kesehatan, baik itu kesehatan jiwa, kesehatan jasmani, dan kesehatan tentang duniawi juga ya, kesehatan ekonomi. Kesehatan ekonomi. Sekarang kita bahas apa nih Kang? Boleh, tadi apa tadi? Ini Kang, saya ada sedikit keresahan nih. Sebenarnya pas ngobrol dengan Akang off air gitu ya, di ini kita ngebahas tentang masalah bagaimana hubungan sebuah keluarga, bagaimana posisi anak, posisi ayah, posisi ibu. Nah, ternyata waktu itu ada satu obrolan begitu pentingnya sosok ibu. Sosok seorang ibu itu begitu pentingnya yang membangun mental dalam sebuah keluarga, seorang ibu itu. Jadi saya pengen bertanya nih Kang, bahasan sekarang itu ya pada intinya apa sih emansipasi itu? Seberapa penting seorang wanita itu posisi dia di dalam kehidupan secara menyeluruh, tanggung jawab dia terhadap keluarga, atau tanggung jawab dia terhadap dirinya sendiri, cita-citanya dia, sehingga kan cita-cita. Nah, cita-citanya dia. Jadi perempuan itu kan kadang-kadang kalau lihat di zaman sekarang begitu banyaknya pasangan itu ya, istrinya kerja, suaminya juga kerja. Sehingga kan kalau hitung-hitungan matematis penghasilan lebih besar. Gitu. Nah, dengan anggapan bahwa itu salah satunya emansipasi wanita. Wanita itu harus lebih berperan dalam mencari nafkah. Nah, kita bahas itu sekarang. Hai. Berat. Berat ini. Berat dengan pemahaman udah kebanyakan orang. Sekarang saya dari Akang dulu lah. Setuju nggak seperti itu? Setuju apa? Dua-duanya aktif gitu ya. Suami kerja, istri pun kerja. Di sudut pandang Akang aja dulu. Sebagai keluarga gitu ya. Kalau dari pemahaman saya sendiri bisa saya umpamakan, analogikan sebagaimana striker dengan kiper. Suami ini striker. Ya kalau striker memang bawaan nalurinya pun semua udah sepakat lah, dia nyerang lah. Suami itu harus jadi striker nyerang gitu. Nyerang, aktif, produktif. Kemarin itu waktu itu panjang langkah. Kalau istri, kalau diumpamakan di sepak bola itu ya kiper lah. Kiper. Dia tuh nggak boleh ninggalin kotaknya ya. Kalau dibilang saklek nggak boleh, nggak juga kan. Sekali-kali boleh naik. Sekali-kali boleh. Nyerang ke depan. Tapi ketika mengambil alih posisi pemain lain nggak boleh gitu ya. Nggak boleh. Nah berarti kalau yang nonton yang di pinggir lapangan itu bisa pihak ketiga ya Kang? Pihak ketiga. Berarti laki-laki lain gitu. Perempuan lain. betul. Bisa. Jadi kiper ya. Iya, kalau dianalogikan kayak di sepak bola kan, iya. Jadi kalau ada striker, ada kiper lah. Kalau didetilkan kan memang ada pemain tengah, pemain back gitu ya. Tapi kalau disaklekan misalnya disingkat padatkan, ya laki-laki sebagai striker,
perempuan sebagai kiper. Sebagai kiper. Dominannya utamanya ya dia harus jaga gawang. Jaga gawang. Sekali-sekali boleh naik. Sekali-kali boleh. Tapi mengambil peran pemain yang lain nggak boleh. Nggak boleh. Kiper jadi striker nggak boleh. Ya kecuali Striker kalau jadi kasus- kiper aneh juga. Ya gitu. kalau kecuali kasus tertentu juga, karena ada kalau ada yang kipernya di kartu merah. Oke. Soalnya gini Kang, boleh ya cerita pengalaman Oh saya? boleh sekali. Kalau saya tuh dulu ya seperti itu Kang. Istri saya kerja. Kalau dihitung matematika gede dong, penghasilan double. Kalau UMR misalkan penghasilan saya 5 juta, istri saya 5 juta, 10 juta kalau digabungin ya. Angkanya. Tapi yang terjadi Kang, kita itu sulit sekali menemukan ritme dalam rumah tangga. Sulit menemukan ritme karena waktu kita itu energinya habis gitu. Pulang dari kerja, pulang ke rumah cuman sore, ketemu dengan anak sebentar. Sehingga saya menyatakan udahlah stop aja. Istri saya stop aja, nggak usah kerja, biarin saya aja yang bertanggung jawab mencari nafkah gitu. Dan luar biasanya Kang, kalau pengalaman saya ya, itu secara finansial hitungannya jauh lebih besar ketika hanya saya yang bertanggung jawab. Nah itu dari sudut pandang saya gitu. Mungkin teman-teman yang lain beda sudut pandang gitu. Kalau menurut Akang sendiri, setuju nggak kalau seorang perempuan itu harus mengambil peran sama dengan suaminya? Ya enggak lah. Enggak. Jadi sebaiknya enggak gitu. Ya enggak lah. Ya, sebagaimana tadi semua kayaknya sepakat lah. Semua manajer sepak bola, manajer tim gitu ya. Bahkan penonton pun pasti hampir dipastikan secara normal nggak sepakat kiper mengambil alih peran striker. Tapi kalau yang nontonnya ini para perempuan, kayaknya beda pendapat nih Kang. Tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Cuman saya kasihan juga sebenarnya gitu ya. Jadi memang kan semua tuh istilahnya tuh sudah ada fitrahnya masing-masing gitu ya kan. Perempuan seperti ini, diciptakan seperti ini, kondisinya seperti ini. Salah satu yang nggak bisa dipungkiri itu haid. Ya, itu memang udah settingannya seperti itu. Taruh kalau kendaraan ada 2 tak, ada 4 tak. Ya kan? Ada botak. Ada botak. Kalau yang botak si abang. Itu memang nggak capek gitu. Kita gini nih, perempuan kan secara umum lah. Secara umum tuh saya ada sedikit paham juga misalnya masalah psikologis gitu ya. Perempuan tuh mudah terpengaruh, itu nggak bisa dipungkiri. Mau dia sadar Maksudnya maupun tidak. mudah terpengaruh itu gimana? Mudah terbawa suasana keadaan. Dia kerja ada Baper istilahnya. Oh, Istilah perasaannya baper tuh. ya. Meskipun sekarang banyak juga laki-laki yang tertular sifat perempuan jadi baper. Banyak laki-laki. gitu kan. Kalau sekarang emang strikernya merangkap kiper. Itu. Itu jangan dibahas dulu lah. Ada yang tersinggung ya. Saya maksudnya. Ya maksudnya tuh ya, tapi silakan sih, kalau saya sendiri orangnya hanya memahami dari pengalaman yang ada dengan suasana keadaan lingkungan tuh kan banyak macamnya tuh kan. Ya kita nih laki-laki ketika keluar tuh banyak yang pasti akan kita temui. Ya, orang seperti apa, suasana keadaan seperti apa dan sebagainya tuh. Kalau nggak kuat-kuat, kalau terlalu dibawa perasaan, bisnis menentukan suatu keputusan kan nggak mudah. Iya. Nah kalau meskipun ada beberapa yang seakan-akan ada perempuan yang strong, kuat, tapi tetap aslinya sama dia, ya itu tadi fitrahnya tidak itu seperti ya perasaannya itu kan lebih dominan perempuan. Itu dari fitrah ya. Tapi kalau saya boleh lah saya Kasihan tanya dari aja sudut pandang yang lain ya. Ya boleh, sangat Di boleh. agama kita kan. Istri Nabi. Istri Nabi itu pengusaha kan. Jadi ingat lagu yang lagi heboh, Aisyah istri Nabi. Aisyah. Gimana Siti gimana? Aisyah. Seperti yang kita ketahui nih. Kalau saya salah segera koreksi aja ini karena takutnya sensitif. Siti Aisyah itu kan pengusaha kan. Siti Khadijah. Siti Khadijah, Siti bukan Khadijah. Siti istri Nabi kan. Iya. Siti Khadijah itu pengusaha. Iya. Itu kan dia mengambil peran Rasul Muhammad. Dia yang menggerakkan ekonomi gitu. Itu korelasinya dengan zaman sekarang apa? Boleh dong kayak Siti Khadijah gitu. Apa bedanya dengan apa makna emansipasi kalau dilihat dari sudut pandang seperti itu Kang gitu. Siti Khadijah setelah menikah Nabi masih bisnis? Nah itu ya saya nggak tahu, makanya saya nanya. Kalau saya tahu mah nggak nanya, itu mah Akang yang tahu jawabannya. Iya, Siti Khadijah tuh yang saya tahu tuh story-nya bisnismen tuh sebelum nikah dengan Nabi. Sebelum nikah. Artinya kalau sebelum nikah boleh? Enggak, jadi gini, kalau mau diambil contoh teladan, contoh teladan. ya karena kan belum ada hubungan dengan Nabi kan.
Jadi kalau belum ada hubungan dengan Nabi, sedangkan kita bisa mau mengambil contoh karena itu sudah suasana dengan Nabi. Kalau belum hubungan dengan Nabi ya kita nggak ngambil contoh pelajaran teladan di suasana Nabi. Ya Nabi nggak bagaimana bisa mensuasanakan ya memang belum urusannya sama Nabi. Tapi ketika menikah Ya, berhenti. ya setahu saya enggak kok. Enggak, dia Bahkan habis kan? hartanya di itu ya Oh, digunakan untuk perjuangan perjuangan Nabi. Nabi ya. Habis gitu. Waktu awal merekrut Nabi sebagai pedagangnya, apa ya bahasa ininya? Sebelum jadi rasul. Sebelum Nabi jadi Rasul, Jadi rasul Nabi itu Nabi bekerja diambil stakeholdernya itu ya, gitu ya. direkrut jadi manajer marketing, manajer perdagangannya. Nah, karena kejujurannya dan sebagainya, maka Siti Khadijah ada tertarik. akhirnya menikah. Akhirnya menikah. Dan setelah menikah malah dia berhenti ya bisnis. Iya, bahkan habis. 2/3-nya habis. Habis gitu ya. Digunakan untuk perjuangan. Wah, ini Kang kalau mau dibahas seru nih. Ini story-nya ini nih. Mau dibahas sekarang? Boleh lah gitu. Coba dirangkum aja gitu kan story-nya. Jadi sampai suatu ketika Siti Khadijah tuh sedang menyusui putrinya tercinta nih, Siti Fatimah. Nabi habis pulang. Habis pulang kecapean ya, melaksanakan tugasnya, kewajibannya dan ininya dakwah, menyampaikan perkataan, capek, suntuk, mumet. Ketika pulang didapati Siti Khadijah sedang menyusui Fatimah. Masih bayi. Itu yang keluar apa, Sopan? Yang keluar bukan ASI, yang keluar darah. Yang keluar yang bleber di pipinya Siti Fatimah tuh bukan ASI. Darah gitu. Darah. Karena memang Siti Khadijah nggak dapat, udah beberapa minggu nggak dapat makanan. Pengusaha loh, bukan Asalnya pengusaha. 2/3 Mekah yang itu kekayaannya Siti Khadijah. Kalau nggak salah 2/3. 2/3. Luar biasa ya. Ya, tapi kejadian sampai kayak gitu tuh. Akhirnya disimpanlah Siti Fatimah, lalu Nabi rebahan di pangkuannya Siti Khadijah sambil dibelai-belai sama Siti Khadijah karena tahu suaminya tuh udah suntuk, mumet, sumuk, capek, lelah, capek hati, capek perasaan, dibelai-belai itu. Spontan, nggak tersadari keluar tetesan Air mata dari Siti Khadijah netes ke pipinya Nabi. Kalau zaman sekarang mah istrinya pulang kerja, suaminya pulang kerja boro-boro rebahan kan. Kalau zaman sekarang beda kan. Karena emansipasi itu sendiri. Tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nanti kalau nggak setuju boleh komen ya, boleh marah-marahin saya ya. Iya, harus nggak setuju lah, jangan setuju semua. Jangan setuju semua. Nggak seru nih dunia kalau setuju semua. Jadi kalau dari sudut pandang riwayat Rasul, emansipasi itu waktu itu Siti Khadijah sebelum menikah dia pengusaha. Iya. Setelah menikah malahan dia bukan menghibahkan, menggunakan hartanya untuk perjuangan Rasul itu sendiri ya. Iya betul. Ya itu Kang, jadi emansipasi itu ya seperti Akang bilang tadi bahwa secara fitrahnya sebenarnya perempuan itu sebaik-baiknya di rumah saja gitu. Iya. Secara vulgar gitu ya. Iya. Nah, mudah-mudahan nanti ibu-ibu yang nonton nih kalau nggak setuju Kang Paulan marahin. Ya komen aja. Bebas kan. Nah, kalau sekarang kondisi ini agak sensitif nih saya berbicara Kang. Bisa digunakan tes kehamilan juga kan? Bisa. Mudah-mudahan nggak positif. Yang penting positif Kang, apapun juga gitu. Iya. Sekarang tuh bisa dikatakan kesetaraan gender itu begitu didorong. Wanita pun harus sama, bisa sekolah, punya pendidikan yang sama dengan perempuan, dengan laki-laki. Perempuan dengan laki-laki itu kesetaraan itu udah jadi isu internasional. Bisa dikatakan sekarang, coba Akang, di lingkungan Akang, rata-rata perempuan setara kan sekarang? Apanya? Menjalani kehidupannya, setara kan? Coba Iya. kita lihat tetangga kita, pasti ibu-ibu tuh pagi-pagi berangkat kerja, luar biasa sekali itu. Nah ini pengaruhnya terhadap tatanan kalau kita hubungkan dengan nilai fitrah tadi gimana tuh kan? Gimana nih kita itu? Ya hampir dipastikan keluarganya nggak akan harmonis. Keluarganya nggak harmonis. Nggak akan harmonis. Kalaupun Tinggal nunggu waktu aja. Yakin nih? Iya. Dia nggak bakalan harmonis. Nggak bakalan harmonis. Dia tidak akan sempat membelai suaminya. Tidak akan sempat membelai suaminya, anaknya. Netein anaknya. Yang bahayanya suaminya tidak terbelai. Dia ngebelai perempuan lain. Dan dia nete nantinya ke yang lain. Itu bahaya kan? Bahaya. Akhirnya ketika sudah situ dia yang uring-uringan. Padahal dia sendiri yang membuka potensi seperti itu.
Boleh nggak menyimpulkan seperti ini, Kang? Semua berawal dari perempuan. Bahaya nggak itu? Tet gitu, sensor gitu. Semua berawal dari perempuan. Ya, kalau bisa dikatakan semua berawal kepada perempuan kecuali Nabi Adam aja mungkin ya. Iya. Selepas Nabi Adam kan semua dari Ibu Hawa tuh. Jadi di mata kalau kita tarik benang merah, Kang, posisi perempuan ini emansipasi itu harusnya seperti apa yang benar, Kang? Istilah the right man and the right job. Tempatkan seseorang tuh memang pada tempatnya. Nggak bisa. Coba setiap orang punya kekurangan, kelebihan. Nggak ada Superman, hanya di film aja yang Superman tuh. Dia bisa ngerjakan di posisi ini, di posisi ini, posisi ini. Kalau dia ngelawan bawaan asli kemampuannya, lama kelamaan, ya dia akan sadar tumbang. Ya Nggak, kalau posisi perempuan seperti itu gitu ya. Maksud saya, jadi perempuan ini sebenarnya kalau kesetaraan gender ini di mata sudut pandang agama aja tadi Iya, itu iya. seperti apa sih? Emansipasi itu apa betul harus setara gitu? Apakah dia harus berperan sebagai fitrahnya? Iya, kayaknya semua orang juga sepakat yang namanya adil tuh bukan kuantitasnya yang sama. Kayak semacam kayak motor, tangkinya kan berbeda-beda. Ya, ada yang tangki ini ya kapasitasnya 5 liter, yang satu 2 liter. Karena percuma juga kalau tangkinya 2 liter dia mau disamaratakan adil 5 liter ya meluber juga. Jadi kalau misalnya namanya setara tuh ya tempatkan aja proporsional dengan kemampuannya. Jadi kalau seorang perempuan cuma jadi ibu rumah tangga, diem di rumah. Itu keren loh, padahal nggak, tapi kenapa ya nggak sedikit yang perempuan disangka bahwa kalau ibu rumah tangga tuh nggak keren. Padahal masya Allah, coba laki-laki gitu ya menjaga posisi sebagai bapak rumah tangga gitu ya, mendidik anak, mensuasana itu nggak mudah kan? Nggak mudah. Dan memang saya dapat ada psikolog yang mengatakan perempuan tuh memang aslinya dia multitasking kan dibanding laki-laki. Lebih multitasking. Lebih multitasking, dia bisa ngerjain ngurus anak, dia nyuci, mikirin masalah ini, masalah itu. TikTokan. Itu pasti itu TikTokan gitu. Tapi Kang bahaya juga diem di rumah, dasteran TikTokan, bahaya juga. Bahaya. Jadi emang di era sekarang harus disikapi dengan cerdas ya. Sangat cerdas, harus sangat Ibu-ibu nih kalau mau marahin Kang Baulan mangga, saya mah cuma boleh bebas. Saya tunggu marahnya. Emansipasi Tapi di komen. Bukan dalam artian setara harus sama dengan porsinya laki-laki ya, karena justru itu melawan fitrah dan endingnya berbahaya juga. Coba kalau berempati Kang, kita nih laki-laki gitu ya, ketika bekerja aktivitas di luar, kan nggak mudah kita nih ya. Nggak mudah kita juga. Lalu kita membiarkan istri kita di medan yang sama dengan di kita. medan yang sama, dunia luar sekarang kayaknya mungkin lebih kayak hutan Amazon ya. Segala bentuk orang tuh ada, lalu apa ya, fluktuasi perubahan suasana tuh kan cepet tuh, panas dingin kayak seperti apa tuh. Kata kasarnya biarin, nggak apa-apa kita. Kamu bagian jaga gawang saja, jaga anak kita. Nah yang susah itu Kang itu. Didik anak kita sehingga anak kita keluar dari rumah tuh jadi manusia yang jadi. Bukan hanya sekadar jadi manusia, tapi manusia yang jadi. Tapi jangan juga yang jadi-jadian. Jadi-jadian. Itu kapasitasnya laki-laki dengan perempuan gitu ya. Kesetaraan gender laki-laki dan perempuan. Kalau gender yang lain, multi gender itu gimana Kang? Saya mah liur nggak sih, orang mah multi aja gitu. Wah, kalau urusan kayak gitu beda lagi kayaknya pembahasannya dan sudut pandangnya tuh. Tapi serius deh Kang, saya ini emansipasi ini Akang berani nggak menyimpulkan nih? Apa tuh? Ya, emansipasi kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan itu harus disikapi dengan baik gitu. Iya. Kalau yang terjadi sekarang itu justru kurang baik gitu. Sudah over, Udah offset. Offset gitu ya. Menurut saya yang pahami sampai detik ini. Oke, nah itu teman-teman silakan dikaji, silakan didiskusikan juga, silakan dirasapi. Kalau saya pribadi mengiyakan, karena saya juga ngalamin ya. Pengalaman saya tadi mengalami banget bagaimana istri saya dengan saya itu tempur di medan yang sama. Sehingga gawangnya kebobolan, serangan balik kebobolan. Pas begitu saya berpikir ya udahlah, nggak ada bedanya juga gitu. Pas ini ternyata emang hasilnya lain. Jadi mungkin banyak sekali ketakutan di pasangan-pasangan muda gitu ya ketika masalah kesehatan ekonomi itu, sehingga istrinya kerja, suaminya juga kerja, setara, dan dia meninggalkan sesuatu yang lebih berbahaya di dalam rumahnya. Betul. Ya mungkin ya mudah-mudahan lah
obrolan kita hari ini tentang emansipasi menjadi sebuah sebuah sudut pandang baru. Nah, silakan nanti mama nih atau siapapun juga mau mengkomen bahwa sudut pandangnya berbeda, boleh dituliskan di komen, boleh dibahas lebih lanjut dan lain sebagainya. Mudah-mudahan jadi inspirasi. Bisa jadi bahasan lanjutannya juga. Nah, bisa jadi bahasan lanjutan. Mudah-mudahan kita juga kalau kita salah dan menyinggung ya mohon maaf lah. Itu hanya dari Kang Paulan bukan saya itu mah. Salah dia sendiri. Ya komen aja, komen bebas lah. Bebas ya. Bebas aja, komen aja. Oke, mungkin Kang untuk bahasan saat ini untuk emansipasi kalau dipanjangin nih saya udah agak nyerempet juga. Kita bahas dari sudut pandang yang lain aja nanti gitu. Boleh. Kita bahas kesehatan yang lainnya, kesehatan ekonomi, kesehatan jasmani dan kesehatan psikis ya. Rohani. Kita ketemu lagi di episode yang selanjutnya ya. Oke, insyaallah. Hatur nuhun pisan Kang Paulan. Sama. Nanti kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngopi